Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. نواصل في شرح كتاب المختصر اللطيف للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بافضل رحمه الله تعالى المتوفى سنة 18 و900 من الهجرة النبوية. Nah, pada pertemuan terakhir sudah selesai pembahasan terkait dengan riba, di mana khulasah kesimpulan terkait dengan jual beli riba atau riba dalam al-bai itu ada tiga, ada riba al-yad, kemudian yang kedua ada riba yang pertama riba nasiyah, labas. Yang pertama riba al-fadl, yang kedua riba nasiah, dan yang ketiga riba al-yad. Nah, di mana riba al-fadl definisinya adalah pertukaran dua barang ribawi yang sejenis, ya, dua barang ribawi yang sejenis, namun tidak diketahui mumasalahnya, tidak bisa dipastikan samanya, ya, kesamaan dalam kadarnya. Baik, ini riba apa? Riba al-fadl, ya. Kemudian yang kedua riba nasiah, yaitu pertukaran dua barang ribawi yang berbeda jenis namun satu illat. Namun satu illat eh, di mana disebutkan dalam akadnya, ya, disertai dengan penyebutan terundurnya penyerahan barang ribawi tersebut, salah satunya atau keduanya, ya, di mana itu disebutkan ketika akad. Ini riba nasiah. Kemudian yang ketiga riba aliyad, ya, sama seperti riba nasiah, cuman terjadi pengunduran penyerah terimaan, ya, tidak terjadi takabut, tidak saling pegang saat itu juga pada saat akad. Nah, ini riba aliyad, baik dipersyaratkan di akad ataupun tidak. Nah, kemudian sudah disebutkan, ya, solusinya bagaimana kalau untuk menghindari riba al-fadl, bagaimana cara menghindari riba al-yad, ya, dan riba an-nasiah. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, pindah kepada pembahasan al-khiyar. Iya. Al-khiyar dari kata apa? Khair, yang bermakna yang terbaik. Maksudnya di sini al-khiyar adalah pilihan opsi yang diberikan oleh syariat kepada penjual maupun pembeli untuk melanjutkan jual belinya atau mengcancel, membatalkan. Ya, jadi asalnya begini. Asalnya ketika jual beli itu sudah sah, sudah selesai akad, ya, sudah ada ijab kabul, maka jual beli itu tidak boleh di-cancel, tidak boleh dibatalkan. Kecuali dengan beberapa sebab, ya, salah satunya akan disebutkan di sini. Tapi asalnya tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh orang jual beli gitu, ya. Sudah deal, kasih uangnya, ambil barangnya, terus tidak ada sebab apa-apa, misalnya tidak ada sebab apa-apa, kemudian besoknya misalnya dia mau batalkan, misal, ini asalnya tidak diperbolehkan, hanya saja syariat kemudian memahami betul bahwa terkadang ada orang menjual atau membeli sesuatu, kemudian dia berubah pikiran atau dia menyesal membeli barang tersebut, dia menyesal telah menjual barang tersebut, dia menyesal menggunakan uangnya dan seterusnya. Terkadang ada seperti itu, ya. Maka syariat kemudian memberikan rukhsah, memberikan keringanan berupa hak khiyar ini. Hak apa? Hak khiyar, yakni hak untuk membatalkan hak untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Maka kalau ada orang mau membatalkan jual beli yang sudah sah, ya. Kalau ada orang ingin membatalkan jual beli yang sudah sah, maka dibatalkannya salah satu caranya dengan al-khiyar. Salah satu caranya dengan al-khiyar. Tapi di sini al-musannif rahimahullah menyebutkan tiga jenis khiyar.
Al-Musannif rahimahullah menyebutkan 3 jenis khiyar. Nah, yang pertama ada namanya khiyar al-majlis. Khiyar al-majlis. Yang kedua ada khiyar asyarat, ya khiyar asyarat, dan yang ketiga ada khiyarul aib. Khiyar al-aib. Yang pertama khiyarul majlis, yang kedua khiyarul syarat, dan yang ketiga khiyarul aib. Ini 3 jenis al-khiyar. 6. Ini siapa yang nggak hadir? Ada semua ya? Ah, taib. Labas, labas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gak usah. Nggak apa-apa. Saya cuma mau nanya. 6. Kita lanjut. Di sini Al-Musannif rahimahullah menyebutkan jenis khiyar yang pertama, khiyar majlis. Dari namanya sudah jelas bahwa pilihan ini, pilihan untuk melanjutkan atau mengcancel transaksi, itu hanya berlaku di majelis jual beli saja. Makanya dikatakan khiyarul majlis. Makanya dikatakan apa? Khiyar al-majlis. Baik, kata beliau rahimahullah, kita bacakan dulu. Kata beliau rahimahullah, faslun wa yasbutul khiyaru fil majlis fi jami'i asnafil bai' wa la yanqati'u illa bitakhayuri au bitafarruqi bi abdanihima. Kata beliau rahimahullah menyebutkan tentang khiyar al majlis ini. Simple kata beliau, khiyar itu sabit, yakni berlaku selama seorang masih dalam majelis. Ya. Kata beliau khiyar, opsi untuk melanjutkan atau mengcancel itu tetap berlaku selama orang masih dalam majelis. Selama masih dalam majelis. Majelis apa? Majelis akad, jual beli. Di mana berlakunya ini fi jami'i asnafil bai'. Nah, ini. Ini bentuk apa? Bentuk khiyar yang paling luas cakupannya karena berlaku pada semua jenis jual beli. Semua jenis transaksi jual beli berlaku padanya apa? Berlaku padanya al-khiyar. Ya, berlaku padanya al-khiyar. Semua jenis jual beli. Maksudnya semua jenis jual beli di sini mau jual belinya barang ribawi ataukah bukan barang ribawi, mau jual belinya itu seperti bai'us salam atau jual beli yang normal biasa gitu ya. Intinya semua jenis jual beli itu berlaku padanya khiyarul majlis. Berlaku padanya apa? Khiyar al-majlis. Taib. Jadi gambarnya khiyar majelis itu, misalnya saya ke penjual ikan misalnya ya, penjual ikan, kemudian saya beli, saya kasih uangnya, saya ambil ikannya, kemudian masih berada di tempat tersebut, masih di depan kedainya, meja-meja jualannya, terus saya bilang, atau nggak jadi, saya nggak jadi beli ini, ya. Apakah nggak jadi di sini saya kembalikan uangnya, atau saya bilang saya mau ganti sama yang lain. Saya nggak jadi ini, saya mau beli yang itu, misalnya ikan yang lain. Ini boleh, ini khiyar majelis namanya. Ya, kenapa? Karena masih di majelis, bisa saya batalkan. Nah, sudah ya. Contoh lain misalnya stand-stand, booth-booth gitu ya, seperti stand donat depan, misalnya. Saya di depannya, terus saya beli. Ya. Nah, beli. Baik. Mau ini gitu ya, sudah. Nah, setelah selesai, saya kasih uang, kemudian dia kasih apa? Ya, kasih donatnya misalnya. Nah, kemudian ketika masih di majelis, masih di situ di depan toko, saya bilang saya nggak jadi beli. Ya, satu dan lain hal saya bilang saya nggak jadi beli. Taib. Maka di sini dia punya hak khiyar. Dia bisa untuk mengcancel apa yang dia beli tersebut selama dia masih berada di depan stand tersebut. Kalau dia sudah balik kanan, ya melangkah beberapa langkah, ya sudah tidak boleh di cancel sudah. Nggak boleh di cancel. Misalnya balik kanan, terus melangkah 2 langkah 3 langkah, setelah itu dia balik lagi dia bilang saya mau cancel, oh nggak boleh, nggak ada lagi khiyar majelis bagi kamu, ya karena kamu sudah tinggalkan majelis akad. Jelas ya. Contoh penerapannya misalnya kalau ada di toko-toko, misalnya dibilang cek belanjaan Anda dengan baik, ya kalau sudah tinggalkan kasir misalnya, maka tidak ada lagi, ya tidak ada lagi khiyar
al-majlis misalnya. Ya, atau kalau sudah keluar dari toko maka tidak boleh lagi dikembalikan. Ini namanya khiyar al-majlis. Taib. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, khiyarul majlis ini kapan berakhirnya? Kapan berakhirnya? Kata beliau rahimahullah, dan perhatikan khiyar majlis ini tidak hanya berlaku untuk pembeli tapi juga penjual. Penjual bisa aja misalnya kayak eh, tadi ya, kayak misalnya ikan tadi. Ya, sudah dibayar, ikannya sudah diambil. Boleh si penjual ikan mengatakan, enggak jadi, saya enggak jadi jual ikan itu. Misalnya. Ya, enggak jadi jual ikan itu. Boleh, boleh dibatalkan. Si penjual juga punya hak, atau punya yang jualan donat misalnya. Tadi dia sudah bayar, sudah ambil. Belum balik kanan dia bilang enggak jadi saya jual. Boleh, ya. Nah, dan seterusnya. Jadi hak khiyar, ya. Naam itu berlaku untuk punya hak bagi penjual dan pembeli. Dan perhatikan, hak khiyar itu bukan hanya mengcancel tapi melanjutkan juga bisa. Melanjutkan juga bisa. Jelas ya? Misalnya masih dalam majelis dia bilang, "Dah saya fix ambil ini. Saya tidak akan batalkan, saya tidak akan kembalikan," misalnya. Ini berarti dia mengambil apa? Mengambil haknya. Jadi dia putuskan untuk membeli. Dia putuskan untuk melanjutkan transaksi. Itu yang dimaksud dengan khiyar. Jadi khiyar itu khiyar bukan tidak identik dengan pembatalan walaupun biasanya seperti itu. Tapi khiyar ya seperti kita katakan dia adalah ikhtiar khairu al-amrain. Memilih dua perkara yang terbaik menurut dia. Apakah lanjut atau batal gitu. Kalau menurut dia yang terbaik adalah lanjut, ya lanjut. Itu hak khiyar. Kalau menurut dia yang terbaik adalah batal, ya dia batalkan. Termanya khiyar. Sudah ya? Nah, sekarang kapan hak khiyar ini berakhir? Baik bagi penjual maupun pembeli. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wala yanqati'u illa bitakhayur." Khiyar ini terputus, yakni habis waktunya, ya, habis waktunya dengan dua sebab. Dengan salah satu dari dua sebab. Yang pertama, bitakhayur. At-takhayur. At-takhayur itu artinya memilih. Ya, dia mengucapkan dengan lisan bahwa dia menggugurkan hak khiyarnya, bahwa dia sudah fix tidak akan membatalkan. Dia sebut dengan lisannya walaupun masih ada di majelis. Walaupun dia masih ada di majelis, tapi kalau dia sudah takhayur, memilih pilihannya, maka tidak berlaku baginya khiyar majelis. Misalnya saya belanja ke toko baju, ya. Saya ambil barangnya, saya ke kasir, transaksi, terus saya bilang, walaupun saya masih di kasir, terus saya bilang, "Dah, ini saya beli sudah fix." Ya, saya tidak akan kembalikan. Atau dengan kalimat saya gugurkan hak khiyar saya. Atau yang semacamnya. Intinya sudah fix dibeli. Kemudian, anggaplah saya berdiri di kasir situ ya. Kemudian 1 menit berikutnya saya berubah pikiran. Saya bilang, ya phone nggak jadi. Saya nggak jadi beli. Maka ini tidak boleh. Walaupun saya masih di majelis, tapi saya sudah menggugurkan hak khiyar saya. Maka tidak boleh saya lagi mengambil haknya. Kenapa? Karena hak yang sudah digugurkan tidak bisa diminta kembali. Ya, kaidah fikhiyanya as-saqitu la ya'ud. As-saqitu la ya'ud. Sesuatu yang gugur nggak bisa kembali lagi. As-saqit, sesuatu yang sukut, yang jatuh, yang gugur, la ya'ud. Nggak bisa berdiri kembali, nggak bisa dikembalikan. Baik. Nah, jelas ya. Demikian pula misalnya pembeli. Pembeli misalnya penjual misalnya mengatakan, "Ini sudah ya fix ya. Saya sudah jual sama kamu ini." Maka dia walaupun berubah pikiran nggak bisa lagi menarik si penjual ini. Nggak boleh lagi. Paham ya? Ini namanya at-takhayur, memilih untuk melanjutkan transaksi, memilih untuk memfikskan dan tidak akan dirubah-rubah. Dan perhatikan, hak khiyar ini, hak khiyar majelis hanya gugur bagi yang mengemukakan at-takhayur. Bagi yang tidak mengemukakan at-takhayur belum gugur. Misalnya kayak tadi, saya yang membeli, saya bilang sudah fix saya beli ini barang, saya tidak akan kembalikan. Maka yang gugur hak khiyarnya saya. Adapun si penjual, selama dia belum menggugurkan hak khiyarnya, maka masih berlaku. Jelas ya, masih berlaku. Memang saya tidak boleh lagi mengcancel, tapi dia boleh mengcancel atau tidak, ya masih boleh. Karena dia belum menggugurkan hak khiyarnya dia.
Paham ya? Ya, dia belum menggugurkan hak khiyarnya di dia. Atau si penjual mengatakan, sudah saya fix jual sama kamu, tidak akan saya batalkan. Ya sudah, bagi dia tidak boleh mengcancel. Tapi bagi saya sebagai pembeli, masih bisa karena saya belum menggugurkan hak khiyar saya. Saya belum melakukan at-takhayur. Jelas sampai sini? Baik. Ini apa at-takhayur namanya. Dengan takhayur ini, maka sudah berakhir waktu khiyar majelis. Walaupun dia masih di majelis jual beli. Sebab yang kedua, berakhirnya khiyar majlis au bitafarruqi bi abdanihima, atau dengan berpisah ya dengan tubuh mereka. Jadi kalau kita anggaplah ada dua orang jual beli, setelah jual beli mereka terus bersama ya, mereka terus bersama, maka khiyar majlis masih tetap ada. Bahkan kata para ulama misalnya walaupun sampai setahun, bahkan walaupun mereka berpindah tempat, walaupun misalnya mereka jualan dari rumah, ada misalnya istri harta dari beli barang yang dijual oleh suami atau sebaliknya, jelas ya. Setelah jual beli mereka sama-sama berangkat kemana begitu, naik ke bandara dulu, mereka satu mobil sampai di bandara sama-sama, terus ini belum berpisah, terus naik di pesawat lagi, terus sampai di sana juga selama sepekan misalnya sama-sama terus, jelas ya, terus balik lagi masalan. Nah, ini selama masih bersama-sama terus, ya selama masih bersama terus, maka apa? Maka hak khiyarnya tetap ada. Selama tidak berpisah dengan tubuh mereka. Tidak berpisah dengan tubuh mereka. Mafhum ya? Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi selama belum berpisah ya, maka tetap. Nah, kemudian dikatakan di sini bi abdanihima, dengan badan-badan mereka. Jadi nanti berakhir khiyar majelis kalau badannya yang terpisah satu sama lain. Apakah dua-duanya menjauh atau salah satunya yang menjauh? Misalnya pembelinya masuk ke dalam, misalnya pembeli jualan di depan rumahnya. Ya, setelah itu dia keluar dari tokonya, pergi ke belakang ke rumahnya. Dia jualan di depan rumah, ada warung-warung kecil. Ya, habis jual beli habis jual beli, dia keluar dari warungnya ke rumahnya di belakang. Maka ini sudah berakhir ini majelisnya. Sudah berakhir khiyar majelis. Jelas ya? Perhatikan, walaupun si pembeli masih nongkrong di warung situ. Masih nongkrong di warung tersebut. Kenapa? Karena untuk berpisah cukup salah satunya yang menghindar. Cukup salah satunya menyingkir. Tidak harus dua-duanya harus menghindar gitu, enggak. Misalnya kayak tadi, si penjual masuk dalam rumah, pembeli masih nongkrong di warung. Ini tidak kita katakan bahwa khiyarnya pembeli masih ada karena dia masih di situ. Enggak. Jelas ya, khiyarnya juga sudah berakhir ketika si penjual masuk ke dalam rumahnya. Atau misalnya penjualnya tetap di rumahnya, penjual tetap di toko, gitu ya, tetap toko, tapi pembelinya tinggalkan itu warung. Ini juga sudah selesai khiyar majelis. Gak ada yang bisa di cancel lagi. Jadi tidak mesti dua-duanya harus pindah. Cukup salah satunya, badan mereka berjauhan, cukup. Nah, paham ya? Wallahu a'lam bissawab. Dan maksud kaifiat ataupun bentuk berpisah dengan tubuh ini kembali kepada urf ya. Kembali kepada urf. Misalnya kalau kayak tadi, kayak stand ya, meja-meja jualan di pasar gitu ya. Meja-meja tempat yang jualan di pasar susun-susun misalnya kan, berdekat-dekatan meja-meja. Ini khiyar majelisnya ya kembali kepada urf. Misalnya mereka mengatakan kalau seorang sudah meninggalkan meja tersebut, sudah balik kanan, terus berjalan beberapa langkah, ini sudah selesai. Walaupun masih dalam daerah pasar. Walaupun masih dalam daerah pasar. Kalau misalnya di mall-mall kan ada disewakan, ya kan? Space-space gitu. Ya, maka ketika dia sudah keluar dari toko yang dia beli, walaupun masih dalam mall tersebut, ini sudah dianggap terpisah karena patokannya itu toko-toko tadi. Hmm. Ya, kalau misalnya di dalam satu rumah, kalau misalnya ini bukan toko, bukan apa ya. Misalnya ada orang transaksi jual beli di satu ruangan, di dalam satu rumah. Maka ketika mereka tinggalkan, misalnya mereka jualannya di ruang tamu, ya, jual beli di ruang tamu, terus salah satunya pindah ke dapur, maka selesai. Khiyar majelis sudah berakhir. Nah, Allahu alam bisawab. Sudah ya. Kemudian dikatakan di sini bi abdanihima. Jadi yang berpisah adalah tubuh.
Artinya kalau mereka berpisah dengan roh atau dengan akal, maka khiyar majelis tidak batal. Misalnya habis jual beli tiba-tiba penjualnya meninggal atau pembelinya meninggal. Ini mereka terpisah tapi bukan berpisah tubuh. Orangnya meninggal di situ. Paham? Maka khiyar majelis dilanjutkan oleh ahli warisnya. Khiyar majelis dilanjutkan oleh ahli warisnya. Atau setelah ijab kabul tiba-tiba salah satunya pingsan. Salah satunya pingsan atau salah satunya gila. Maka dilanjutkan oleh walinya. Oleh walinya. Yang jelas khiyar majelis tidak batal kalau mereka berpisah secara akal atau roh. Iya, secara akal atau roh. Ya, nanti batal kalau berpisah apanya? Berpisah tubuhnya. Makanya dikatakan di sini bi abdanihima. Iya, bitafarruq bi abdanihima. Baik, wallahu alam bisawab. Ini terkait dengan khiyar al-majlis. Dan sekali lagi khiyar majlis berlaku pada semua jenis jual beli. Iya. Kata beliau rahimahullah, sekarang pindah ke khiyar jenis yang kedua namanya khiyarus syart. Apa itu khiyarus syart? Perhatikan saya ulangi, khiyar al-majlis itu syariat yang kasih ya. Syariat yang kasih khiyar majelis tadi. Jadi walaupun misalnya mereka tidak saling tidak menyebutkan oh saya punya khiyar ya, itu tidak perlu, itu otomatis. Semua orang yang jual beli punya hak khiyar majelis. Semuanya. Penjualnya, pembelinya punya hak khiyar majelis tanpa perlu dia sebut bahwa saya punya hak khiyar. Nggak perlu. Itu otomatis. Semua penjual pembeli otomatis dapat khiyar majelis dari Allah Ta'ala. Nah, jadi tidak perlu diadakan, dia ada dengan sendirinya. Khiyar majelis itu ada dengan sendirinya ya dalam setiap jual beli. Nah, yang kedua khiyarus syart. Khiyarus syart ini nanti ada kalau dipersyaratkan. Makanya dikatakan khiyarus syart. Artinya kalau tidak dipersyaratkan, ya ini tidak ada. Tidak otomatis ada khiyar ini. Iya. Apa itu khiyarus syart? Khiyarus syart itu adalah penjual atau pembeli ya mempersyaratkan dalam akad bahwa dia diberikan tempo 3 hari 3 malam sejak dari akad untuk mempertimbangkan lanjut atau batal. Ya, khiyar asyarat itu adalah persyaratan yang dikemukakan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, siapapun yang mau gitu ya, siapapun yang mau, ya silakan dia kemukakan syaratnya, yaitu apa? Dia diberikan kesempatan 3 hari 3 malam untuk memikirkan apakah dia cancel atau lanjut. Itu namanya khiyar asyart. Contohnya saya ke ini gambaran khiyar asyart ya. Saya pergi beli apa? Alat elektronik. Iya, elektronik. Sudah ya. Ketika saya beli, saya bilang garansi apa ini? Katanya garansi cuman 2 hari. Nah, artinya dalam 2 hari atau bukan garansi, beda lagi garansi ya. Misalnya saya beli elektronik, saya bilang ini anggaplah radio misalnya. Saya bilang ini radio, ya. Saya beli tapi dengan syarat khiyar. Saya bilang begitu saja, dengan syarat khiyar 3 hari. Dengan syarat khiyar tiga hari. Artinya walaupun radionya tidak kenapa-kenapa, perhatikan, walaupun radionya bagus, kalau saya mau kembalikan, kembalikan dalam waktu 3 hari. Paham? Jadi bukan karena ada masalah. Kan beda kan kalau garansi. Kalau garansi kan nanti ada masalah baru dikembalikan. Kali ini enggak. Walaupun tidak ada masalah, dia tetap punya hak membatalkan transaksi selama dalam rentang waktu tiga hari sejak akad. Itu gambaran khiyar apa? Asyar. Saya beli baju untuk anak-anak misalnya. Iya, tapi anaknya ndak ikut. Khawatirnya nggak muat ukurannya. Saya bilang saya beli, tapi kalau nggak muat, saya kembalikan. Hmm. Ya, kasih kasih khiyar misalnya sampai 3 hari. Saya bilang. Ya, kasih khiyar 3 hari atau kasih khiyar sampai sebentar sore. Ya, sore jam 5 misalnya. Kalau misalnya apa?
saya diberikan hak khiyar sampai sore sebentar. Saya katakan seperti itu. Artinya sampai sore anggaplah saya sebutkan jam 5, saya masih punya hak untuk mengcancel. Baik baju itu muat dengan anak saya atau tidak. Pokoknya saya masih punya hak untuk mengcancel. Sudah ya, itu namanya khiyar apa? Khiyarus syart. Fa wallahu alam bissawab. Kata beliau rahimahullah menjelaskan khiyarus syart, wa yajuzu lil muta'aqidaini aw li ahadihima. Ini sama. Bagi kedua belah pihak, penjual ataupun pembeli, atau salah satunya saja, yajuz, boleh. Syartul khiyar, mempersyaratkan khiyar. Dia bilang misalnya, saya beli mobil ini dengan syarat khiyar 3 hari. Kalau saya sambil test drive 3 hari ini, kalau saya mau lanjut, kalau saya mau cancel, saya cancel. Misalnya. Taib, syaratul khiyarnya berapa? Kata beliau, salah satu ayamin au akal. 3 hari, yakni 3 hari 3 malam, atau kurang daripada itu. Taib. Di sini al-musannif rahimahullah mempersyaratkan atau mengisyaratkan syarat syahnya syaratul khiyar. Nah, sebelumnya, Afwan. Ini saya katakan tadi, khiyarus syarat ini nanti dipersyaratkan baru ada. Kalau enggak ada. Misalnya nih, saya belanja, saya beli motor misalnya. Ketika akad tidak ada saya bilang syaratul khiyar. Saya langsung belanja, bayar, terus saya pulang bawa motornya. Besoknya saya bilang, saya nggak jadi beli. Oh, nggak boleh. Jelas ya? Nggak boleh. Kamu hanya boleh cancel kalau di majelis tadi, khiyar majelis. Ini kamu sudah balik, terus besoknya bilang saya nggak jadi beli motor. Nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada khiyar syarat kamu ngomong. Kecuali kemarin kamu bilang saya mau beli motor ini dengan syaratul khiyar 3 hari. Nah, baru boleh. Tapi ini kamu nggak ngomong apa-apa, langsung bayar. Setelah itu selesai. Paham ya? Maka tidak ada khiyarus syarat karena kamu tidak mempersyaratkan. Makanya dikatakan khiyarus syarat karena harus dipersyaratkan. Nah, apa syaratnya khiyarus syarat? Syaratnya disebutkan di sini yaitu durasinya harus maksimal 3 hari 3 malam. Maksimal 3 hari 3 malam sejak, perhatikan, sejak dari akad. 3 hari 3 malam sejak dari akad. Jadi ini 3 hari 3 malamnya bersambung ya. Bersambung. Siang malam, misalnya dia transaksi siang ya, siang malam, gitu. Nah, di mana 3 harinya terhitung sejak mulai apa? Sejak mulai akad ya, sejak mulai akad. Kalau dia bilang khiyar kurang, misalnya khiyarnya 2 hari, boleh. Khiyarnya 1 hari, boleh. Khiyarnya 12 jam, boleh. Yang jelas harus ditentukan. Ditentukan berapa durasi khiyarnya. Cuman tidak boleh lebih dari 3 hari 3 malam. Kalau kurang dari 3 hari 3 malam harus disebut. Perhatikan, harus disebut. Tidak boleh misalnya saya khiyar kurang dari 3 hari. Tapi kurang dari 3 hari berapa? 2 hari apa 1 hari? Ini tidak sah kalau dia bilang kurang dari 3 hari. Kalau kurang dari 3 hari harus sebut berapa? 1,5 hari? 1,5 hari? Jelas? Harus disebut. Tidak boleh dia bilang saya syarat khiyar kurang dari 3 hari. Nggak boleh. Nah, kapan dia tidak sebutkan khiyarnya? Berapa hari? Kapan dia tidak sebutkan berapa harinya itu yang kurang dari 3 hari? Atau dia menyebutkan khiyar tapi lebih dari 3 hari 3 malam? Misalnya dia bilang saya khiyar 4 hari. Atau 3 hari setengah misalnya. Maka ini khiyarnya batal dan akad jual belinya juga batal. Jadi akadnya juga ikut batal. Bukan cuma syaratnya yang batal. Tapi akadnya sah. Enggak. Akadnya juga batal. Dua-duanya tidak sah. Jelas? Kapan dia mempersyaratkan syaratul khiyar lebih dari 3 hari. Atau kurang dari 3 hari tapi dia tidak tentukan. Ya. Dia tidak tentukan. Maka ini khiyarnya tidak sah. Dan juga membuat akadnya tidak sah. Batal. Makanya dikatakan di sini wa yajuzu lil muta'aqidaini li auli ahadihima syartul khiyari salasata ayyamin au aqal. 3 hari 3 malam atau kurang. Udah ya?
Kemudian beliau rahimahullah mengecualikan. Nah, ini masalah berikutnya, khiyarus syart tidak berlaku pada semua jual beli. Beda dengan khiyar majelis tadi. Paham? Beda sama khiyar majelis tadi. Di khiyarus syart ada dua jenis. Ya, atau ada beberapa jenis jual beli yang tidak boleh kemasukan khiyarus syart. Ada beberapa jenis jual beli yang tidak boleh kemasukan khiyarus syart. Ini tidak boleh ada khiyarus syart di situ. Yang pertama adalah jual beli salam. Jual beli salam ini tidak boleh ada khiyar syarat di situ. Yang kedua, jual beli barang ribawi yang sejenis. Jual beli jual beli barang ribawi yang sejenis atau beda jenis tapi satu ilat. Satu ilat. Jadi jual beli yang pertama yang tidak bisa kemasukan khiyarus syart adalah jual beli salam, dan yang kedua adalah jual beli barang ribawi yang sejenis atau beda jenis tapi masih satu ilat. Kenapa enggak boleh? Lihat yang pertama kata beliau illa, kecuali. Ini berarti khiyarus syart enggak berlaku di sini. Illa an yushtarata qabdul iwadi fil majlis. Kecuali jual beli yang mempersyaratkan serah terima uang seluruhnya di majelis. Ini nanti akan datang jual beli salam. Jual beli salam itu sifatnya kita memesan barang, ya, bukan muayyan ya, tapi mafiz zimmah, barang yang mafiz zimmah, bukan muayyan, kita pesan, ya. Nanti dia siapkan barangnya, tapi kita bayar semuanya di depan, bukan DP. Langsung dibayar 100% di depan. Itu namanya bai'us salam. Taib. Nah, bai'us salam ini tidak boleh ada khiyarus syarat, tidak boleh. Kenapa? Karena syarat syah bai'us salam adalah semua pembayaran harus 100% dibayar di depan. Iya. Istirat qabdul iwad fil majlis. Ya, pada bai'us salam dipersyaratkan menyerahkan semua harga di majelis. Nah, kalau kita bolehkan khiyarus syart, nanti misalnya oke lah saya kasih semua. Misalnya saya mau beli, tolong bikinkan saya kursi gitu ya, kursi kayu gitu. Satu atau seperangkat lah, meja sama kayu-kayu gitu ya yang indah gitu. Berapa? 5 juta. Udah saya kasih semua 5 juta. Nah, di sini tidak boleh ada khiyarus syart. Karena kalau khiyarus syart misalnya hari kedua salah satu dari keduanya mengcancel, saya cancel misalnya, berarti apa? Berarti itu melanggar syarat. Itu melanggar syarat. Nah, karena syaratnya ketika akad semua harus diserah terimakan. Kalau di cancel berarti dia tidak serah terima ketika akad tadi. Nah, ini pengecualian yang pertama, jual beli salam tidak berlaku padanya khiyarus syarat. Yang kedua, jual beli yang kedua yang tidak berlaku khiyarus syarat, wa bai'ut ta'ami bil ta'ami wan naqdi bin naqdi. Ini jual beli makanan dengan makanan atau uang dengan uang. Ini barang yang sejenis, ya sejenis atau beda jenis tapi satu ilat. Makanya dikatakan to'am bit to'am. Ini kan satu ilat walaupun beda jenis. Apalagi kalau sejenis. An-naqad bin naqad, uang dengan uang. Ini kan beda, ini kan satu ilat. Jadi walaupun beda jenis, apalagi kalau sama jenisnya, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena sudah disebutkan bahwa jual beli barang ribawi yang sejenis atau beda jenis tapi sama ilatnya dipersyaratkan harus hulul dan takabut. Harus saling pegang saat itu juga. Nah, kalau khiyarus syart berlaku, itu bisa di-cancel. Jadinya nggak saling pegang. Nggak saling apa? Tidak saling pegang. Dan itu melanggar. Nggak boleh. Ya, tidak boleh. Karena kalau bisa di-cancel dengan khiyarus syart, berarti apa? Berarti dibolehkan tidak menyerahkan, tidak saling pegang. Tidak ada serah terima saat itu juga. Sementara ini barang ribawi, dipersyaratkan padanya harus saling pegang saat itu juga. Serah terima saat itu juga. Tapi wallahu alam bisawab. Ini khiyar asyart. Sudah ya? Dan perhatikan khiyarus syarat ini sama kayak tadi ya. Khiyarus syarat berakhir dengan salah satu dari dua cara. Ini beliau nggak sebutkan. Khiyarus syarat berakhir dengan salah satu dari dua cara. Cara yang pertama takhayur, sama.
Takhayur itu dia putuskan untuk memfikskan jualan, jual beli. Dia bilang kasih saya khiyar 3 hari. Saya mau beli ini dengan syarat khiyar 3 hari. Baru hari pertama dia bilang fix ya, saya beli, saya tidak akan cancel. Paham? Ini namanya takhayur. Maka yang tadi yang dibilang 3 hari cancel, tidak berlaku lagi. Sudah fix bagi dia. Ya, paham? Ini cara yang pertama, takhayur. Yang kedua adalah intihail muddah. Berakhirnya 3 hari itu atau berapapun yang disebutkan. Kalau dia bilang syarat khiyar 2 hari, ya selesai 2 hari, berakhir juga khiyar tersebut. Kalau dia bilang 3 hari ya 3 hari. Kalau dia bilang 1 hari, 1 hari. Intihau muddatil khiyar. Berakhirnya masa khiyar yang ditentukan. Nah, wallahu alam bisawab. Ini selesai baik khiyar asyart. Nah, jadi kapan dia takhayur, maka gugur. Ya, walaupun masih ada waktu tersisa. Misalnya dia persyaratkan 3 hari, tapi di hari pertama sudah takhayur. Udah 2 hari itu sudah tidak terhitung lagi. Dia sudah fixkan. Atau dengan berakhirnya waktu yang ditentukan yang kurang dari 3 hari atau kurang. Ini dua keadaan di mana khiyar syarat berakhir. Kemudian khiyar syarat berlaku untuk penjual dan pembeli. Jadi pembeli juga bisa. Dia bilang saya beli, penjual juga bisa. Dia bilang saya jual ini sama kamu, tapi kasih saya khiyar 3 hari. Misalnya ada seorang, saya butuh duit ini. Butuh duit tapi uangnya, ada sih uang tapi belum jelas kapan datangnya. Ya, cairnya belum jelas cairnya kapan. Mungkin sepekan, mungkin lebih, mungkin kurang. Ya. Akhirnya misalnya untuk menutupi dia jual misalnya dia jual harta yang dimiliki untuk dapatkan uang, dia jual. Tapi dia bilang kasih saya syartul khiyar 3 hari. Ya, kasih saya khiyar tiga hari. Nah, hari kedua tiba-tiba uangnya cair. Karena cair uangnya, dia sudah punya uang, dia bilang saya nggak jadi jual barang itu. Boleh. Boleh. Di cancel. Paham ya? Allahu alam bisawab. Jadi syartul khiyar atau khiyarus syart berlaku untuk penjual dan pembeli. Yang terakhir, khiyarul aib. Dari namanya sudah jelas, khiyar aib adalah pembatalan atau melanjutkan atau membatalkan jual beli gara-gara ada aib, ada cacat. Ada cacat pada barangnya. Nah, sudah ya. Nah, khiyarul aib, perhatikan, khiyarul aib berlaku untuk semua berlaku untuk semua jenis jual beli. Namanya ada aib, ada cacat gitu ya. Berlaku untuk semua jual beli. Di mana batas waktunya tidak ada. Batas waktunya adalah kapan dia lihat aibnya. Walaupun baru 1 tahun kemudian baru dia lihat aibnya. Baru ketahuan aibnya gitu ya. Jadi dia tidak ada batas waktu. Cuman kapan ketahuan harus segera dikembalikan. Nanti akan disebutkan. Jadi khiyarul aib berlaku pada semua jenis barang. Semua jenis jual beli berlaku khiyarul aib. Nah, dan durasi khiyarul aib itu bervariasi. Bisa mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun bisa gitu. Tergantung kapan dia melihat aib tersebut. Yang jelas kapan ketahuan aibnya, aib dari barang tersebut, maka dia punya hak untuk mengembalikan. Atau mungkin tidak apa-apa lah biar cacat, biar masalah sedikit barangnya tetap saya ambil. Dia boleh khiyar lanjut kembali atau dia cancel, boleh. Ya. Udah ya. Untuk aib ini ada syarat yang harus terpenuhi untuk aib, baru boleh dikembalikan barangnya. Syarat yang pertama, aib itu terjadi atau aib itu mengurangi fisik atau harga barang. Aib itu mengurangi fisik atau harga barang. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, aib itu sudah ada sejak di tangannya penjual. Aib itu ada sebelum pembeli sebelum pembeli menerima barang tersebut. Ini syarat yang kedua. Aib itu sudah ada sebelum pembeli menerima barang tersebut. Yang ketiga, aib itu biasanya tidak ada di barang-barang seperti itu.
aib semacam itu, cacat barang seperti itu biasanya tidak ada di barang yang diperjualbelikan. Ini 3 syarat aib. Yang pertama tadi apa? Syarat aib yang pertama mengurangi fisik atau mengurangi nilai. Misalnya dia beli kambing, dia nggak tahu ya, nggak lihat, maksudnya dia nggak perhatikan, ya, atau bukan nggak perhatikan ya. Misalnya anggaplah eh apa ya? Ada seorang misalnya jual sebelum 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 kita lanjut, afwan. Dari khiyar ini, dari gambaran khiyar al-aib, kita tahu bahwa khiyar aib hanya berlaku untuk penjual, untuk pembeli ya, untuk pembeli. Ya, sebenarnya penjual juga sama ya, cuman biasanya lebih banyak di pembeli karena melibatkan cacat barang. Walaupun kalau ada orang cacat uangnya, bisa aja sih dia dia minta juga sama. Misalnya dia beli gitu ya, orang beli, kemudian misalnya ketahuan bahwa uangnya robek atau apa, uangnya robek, uangnya tidak berlaku misalnya, atau yang semacamnya, bisa aja khiyar aib juga sama karena dianggap aib uangnya. Cuman biasanya memang ya yang terjadi aib ya pada barang gitu ya. Makanya kebanyakannya terjadi hanya pada penjual, pada pembeli khiyar aib ini. Taib. Syarat yang pertama itu mengurangi aib, itu mengurangi fisik atau mengurangi harga. Mengurangi fisik misalnya budaknya terpotong tangannya atau kambingnya patah sebelah tanduknya, ya, atau budaknya terpotong telinganya misalnya. Dia beli kirain aman-aman saja. Ya, pas sampai ke rumahnya, dikirim ke rumahnya, dia lihat oh ini budak terpotong telinganya. Udah, dia punya bisa kembalikan, itu cacat, mengurangi fisik. Ini kambing patah tanduknya. Katanya katanya kemarin tidak ada, aman semua gitu. Ya kok ini patah gitu. Nah, yang sepertinya boleh dikembalikan. Itu mengurangi fisik atau mengurangi harga. Misalnya katanya second, katanya baru, ternyata second. Setelah saya cek sudah pernah dipakai misalnya. Katanya baru, tapi setelah saya cek second, ternyata memang baru sedikit, tapi namanya second ya second. Berarti apa? Nah, berarti ini mengurangi harga. Walaupun tidak ada yang berubah, fisiknya tidak ada yang kurang, tapi harganya berubah. Paham ya? Saya minta hijau. Hijau itu kan biasanya harganya lebih mahal. Yang datang hitam. Ya udah, ini khiyar aib. Saya kembalikan. Karena hijau dengan hitam harganya beda, mengurangi harga itu. Saya mintanya motor warna hijau, inden sudah 1 bulan, saya tambah lagi biaya bahkan mungkin ya, harganya lebih tinggi maksudnya, yang datang hitam. Ini nggak boleh. Apa ini cacat pada mengurangi harga. Maka ini juga ini menjadi alasan dikembalikan. Jadi aibnya harus yung kisu, apa yung kisu zat awil qimah. Mengurangi fisik dari barang itu, atau fisiknya tidak berkurang, cuman harganya berkurang. Dah. Yang kedua, aib itu sudah ada di tangan, ya. Kalau kalau aibnya itu tidak mencacati, tidak mengurangi fisik dan tidak mengurangi nilai, ya aman gitu. Gak ada masalah. Nah, misalnya jual beli mobil second. Dia sudah lihat kan, mobil second sudah lihat secara umum. Setelah dia bawa pulang ke rumah, dia baru perhatikan baik-baik, ada goresan di sini. Terkelupas catnya misalnya dikit sini. Ya, kita katakan pertama itu tidak mengurangi fisik mobil. Yang kedua, itu tidak mengurangi harga karena goresan kecil seperti itu normal ada pada mobil-mobil second gitu. Ya, tidak mengurangi harga. Ada itu goresan atau tidak, harganya seperti itu sama aja, tidak terlalu berpengaruh. Misalnya ya, misalnya asumsinya seperti itu. Maka tidak boleh mengembalikan barang dengan cacat kalau cacatnya tidak mengurangi fisik atau tidak mengurangi harga. Yang kedua, cacatnya itu, aibnya itu sudah ada sebelum dipegang oleh penjual, oleh pembeli. Barangnya itu, ya, cacat pada barang itu ada ketika belum dipegang oleh pembeli. Saya beli motor, tapi besok diantar. Ya, besok diantar. Tengah jalan jatuh motornya atau yang semacamnya sampai ke rumah. Saya bilang ini cacat ini. Cacatnya terjadi sebelum saya pegang. Ya udah, enggak, ini khiyar. Saya enggak jadi, kembalikan gitu. Saya cancel. Ya. Ya. Walaupun sudah jadi milik kita, kita sudah bayar, tinggal diantar, tapi kan belum kita pegang barangnya. Maka itu masih dianggap sebagai tanggung jawab penjual. Beda kalau ada cacatnya, tapi cacatnya gara-gara kita sudah kita pakai. Misalnya pas beli handphone baru, aman semua, nggak ada masalah. Tiba-tiba nggak sengaja jatuh. Setelah jatuh, tiba-tiba layarnya misalnya
kabur atau yang semacamnya, ada cacat lah. Yang seperti ini tidak boleh dikembalikan dengan khiyar aib. Kenapa? Karena al-aib itu disematkan kepada sebab yang terdekat. Dan sebab yang terdekat tadi adalah jatuh. Dan jatuh itu terjadi ketika HP-nya sudah di tangan kamu. Berarti sudah tidak ada lagi khiyar aib. Kenapa? Karena aib itu, cacat itu terjadi setelah barangnya di tangan kamu. Dan yang ketiga adalah cacat tersebut biasanya tidak ada pada barang yang dimaksud. Misalnya kayak tadi ya, mobil second. Mobil second misalnya nih, ada sedikit ya goresan sedikit misalnya. Ya ini tergantung uruf aja ya, tergantung uruf. Kalau misalnya urufnya biasanya yang kayak gitu normal, ya sudah, ndak bisa dikembalikan gara-gara goresan dikit gitu. Namanya mobil bekas ya. Atau misalnya jual beli budak, setelah dia beli budak, tapi budaknya sudah berumur, tiba-tiba dia dapati giginya ompong misalnya. Nah, ini namanya orang sudah tua, budak sudah tua gitu ya, sudah kakek-kakek misalnya. Nah, itu uzur atau aib yang memang biasanya ada di situ. Hmm. Paham ya? Jadi tergantung aibnya. Kalau aibnya biasanya tidak ada pada barang itu, tapi di sini ada, maka bisa khiyar aib. Kalau enggak ya enggak boleh khiyar aib. Wallahu alam bisawab. Ini 3 jenis apa? 3 jenis al-aib yang boleh untuk memulangkan barang. Kapan tidak terpenuhi tiga-tiganya, maka tidak sah. Harus terpenuhi tiga-tiganya. Taib. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, dikatakan di sini, lihat khiyarul aib, wa idza wajada bil mabi'i aiban raddahu al faur. Kalau dia menemukan aib pada barang, maka dia pulangkan sesegera mungkin. Nah, ini syarat. Syarat bolehnya khiyar aib, yaitu harus dikembalikan sesegera mungkin setelah aibnya diketahui. Tidak boleh ditunda. Nggak boleh ditunda kecuali ada uzur. Misalnya, dia beli barang kemarin, terus dia dapat jam 1 siang ini dia buka-buka, dapat aibnya. Maka dia bilang jam 1 misalnya dia dapat, terus dia bilang, sebentar sore baru saya pulangkan. Oh, nggak boleh. Kamu dapat jam 1, aibnya, kamu pulangkan saat itu juga. Bisa kamu ke sana. Paham ya? Bisa. Nggak boleh ditunda sampai sore. Kapan ditunda sampai sore, maka gugur khiyar aibnya. Karena perhatikan, kapan orang sudah tahu aib, lantas dia tetap terima, tetap dia pegang, maka dianggap dia setuju dengan aib tersebut. Dia setuju dengan aib tersebut. Misalnya tadi, jual beli HP second, tapi orangnya sudah bilang, ini HP sebenarnya masih bagus, cuman pernah 1 kali jatuh misalnya, tapi aman. Dia sudah tahu nih, jatuh 1 kali. Ya kan? Sudah jatuh 1 kali. Dia sudah tahu, orangnya sudah terus terang aibnya barangnya. Dia bilang, enggak apa-apa lah, saya tetap mau beli. Setelah dia beli, bermasalah, terus dia bilang, saya pulangkan karena sudah jatuh. Oh, nggak boleh kamu pulangkan, tadi kan kamu sudah tahu itu jatuh, terus kamu tetap beli. Sama kayak tadi, dia tahu aibnya jam 1, dia masih pegang, dia sampai sore baru dia pulangkan, nggak boleh ya. Karena ketika aib diketahui dan dia masih pegang, apalagi kalau dia gunakan, maka itu menggugurkan. Jadi penggunaan terhadap barang yang cacat itu dianggap setuju dengan cacat tersebut. Isti'malul mabi' alladzi fihi aib tu'tabaru al-iqrar bih. Penggunaan barang yang cacat setelah ditahu itu dianggap setuju dengannya. Misalnya, saya beli motor, ya, sudah setahun, tiba-tiba baru ketahuan bahwa ini motor pernah turun mesin. Ini kan cacat jelas. Baru ketahuan ya bahwa ternyata turun mesin. Setelah saya tahu itu, saya masih pergi pakai ke pasar. Maka ini tidak ada khiyar aib lagi, nggak boleh. Kenapa? Karena ya kamu sudah tahu cacat, kenapa tidak dipulangin? Harus saat itu. Ya. Jadi harus dikembalikan sesegera mungkin. Nah, cuman sesegeranya ini ya tadi sesuai dengan urf. Misalnya kalau tokonya dia taunya malam-malam, ya, ndak mungkin dikatakan kembalikan malam itu karena tokonya misalnya sudah tutup. Ya sudah besok. Besok jam berapa? Jam bukanya. Jangan ditunda sampai siang. Jam buka standby di situ. Kembalikan. Udah ya? Kalau barangnya didapat aibnya ketika dia sementara sholat, ya selesaikan dulu sholatnya. Sementara dia makan, makan dulu. Sementara buang air dulu gitu ya. Nah, dia dapat subuh, ya nggak bisa dipulangkan subuh-subuh. Nggak ada toko yang buka, belum buka tokonya. Mau dipulangkan juga gimana gitu ya. Nah, jadi maksudnya di sini dikembalikan sesegera mungkin, yakni ya kembali kepada urf. Maksudnya ya kalau malam ya enggak apa-apa gitu ya, ditunda sampai besok karena tokonya juga tutup misalnya.
Kecuali kalau tokonya buka 24 jam ya kembalikan. Kecuali kalau kamunya yang tidak memungkinkan tengah malam misalnya. Tapi wallahu alam bissawab. Iya. Dan itu pun ketika mengembalikan tidak diwajibkan dia buru-buru. Karena dia bilang alal faur sesegera mungkin. Ya, dia asalnya bawa motor cuma 40 kilo per jam, dia sampai balap 60 karena katanya harus segera dipulangkan. Enggak harus. Ya jelas ya. Dia normal saja. Ya, kalau memang jaraknya dekat jalan kaki aja, jangan berlari. Nah, wallahu alam bisawab. Ya, ini selesai ya pembahasan terkait dengan tiga jenis al-khiyar ini. Nah, insyaallah taala selanjutnya masuk pada pembahasan terakhir terkait dengan al-buyu al-muharramah, jual beli yang diharamkan. Nah, naktabi bihadzal qadar sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.